An Musa binti Harits radhiyallahu anha qalat ma ahaztu qaf wal Qur'anil Majid illa lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kull jum'ati 'ala al-mimbar idza khataba an-nas, rawahu Muslim. Jadi kata satu sahabi berdekatan dari masjid dan Nabi dia tinggal, dia bilang saya sebenarnya tidak hafal itu surat Qaf wal Qur'anil Majid, tapi karena setiap Jumat Nabi baca ini surat, akhirnya saya hafal. Jadi boleh Jumat baca itu suratnya. Kemudian di hadis lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu kana yaqra'u fi salatil Jum'ati suratil Jum'ati wal Munafiqin, rawahu Muslim. Nabi juga biasa baca surat Al-Jum'ah di rakaat pertama, kemudian surat Al-Munafiqin di rakaat kedua. Ada biasa karena umat lain sama, sudah baca dosa, amalannya kurang dipotong dibagi dua gitu ya. Kadang juga dibagi empat, Ustaz ya. Tapi kalau di tempat-tempat rumah sakit begini ya, kalau dikasihkan ya. Jadi hati-hatinya dikasih tahu juga, kadang sampai 30 menit. Jadi standarnya 15 menit sudah boleh. Kemudian dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah, itu juga boleh. Jadi sabbihisma dengan hal ataka hadisul ghasiyah boleh dipakai untuk Jumat. Membaca kuliah surat pertama, qul huwallahu ayat rakaat kedua sah. Man takallama yawmal jum'ati wal imamu yahtubu fa huwa kamislil himar yahmil wasfara. Barang siapa yang hatib berbicara, hatib sementara berkhutbah, dia seperti himar yang membawa asfaran, membawa buku kitab-kitab. Walladzi yaqulu lahu ansit laysat lahu jum'at, rawahu Ahmad. Bahkan kalau dia berkata saja menyuruh orang diam, maka Jumatnya juga halas. Kemudian rawi Ahmad wa huwa yafsir hadis Abi Hurairah as-marfu' idza qultu li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yahtubu faqad lagaw. Jadi bahkan ada teman samping bicara akala ente tegur, bos, dia bicara ada hati. Dia salah, ente juga salah. Jadi kalau sudah hati dan atas mimbar enggak usah ditegur dia. Jadi tidak usah ditegur. Jadi bukan hanya yang kita kalam saja, kita yang menegur juga kata Nabi. Fakat laga itu sudah habis juga kita punya Jumat. Nah ini ulama jelaskan. Berarti kita salah Jumat pula? Tidak. Ya. Jadi keberkahan dan pahala keutamaan Jumat kita tidak dapat sama sekali. Ya. Jadi bukan berarti ente punya Jumat batal, ente salah Jumat pula. Tidak sampai demikian. Jumhur ulama, tidak ada satupun ulama mazhab yang mengatakan harus salat kembali. Tidak ada. Hanya kalau Imam Ghazali, kalau kita di bab tarekat lagi ya. Jadi orang-orang yang suka berbicara azan, suka berbicara hati ketika naik di atas mimbar, ini orang-orang yang Ghazali bilang nanti sakratul mautnya susah. Nanti di bab tarekat itu ada. Kenapa sebabnya begini dan lain sebagainya. Jadi termasuk azan, termasuk hati berada di atas mimbar. Kemudian An-Nabi radhiyallahu anhu ta'ala rajul yawmal jum'ah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sallaita qala la qala kum fasalli raka'atain muttafaqun alaih. Jadi Nabi sementara khutbah tiba-tiba ada pemuda masuk. Raja langsung ngomong, "Oh duduk." Ya. Nabi tanya sama dia, "Sallaita sudah salat ente?" Dia bilang, "Tidak, belum." Nabi bilang, "Berdiri. Salat ente 2 rakaat." Jadi hatib sementara di mimbar, kita baru masuk, jangan langsung duduk. Salat 2 rakaat. Biar hatib sementara khutbah. Biasa kebiasaan orang masuk langsung duduk, jangan langsung duduk. Sembahyang dulu 2 rakaat. Imam Syafi'i bilang salat itu masjid.
kan? Salat dulu. Sembahyang dulu, jangan langsung. Hadis-hadis yang lalu kan sudah jelas. Kalau kamu ada ala kulul masjid, ya kan? Jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Jadi biarpun khatib sementara di atas mimbar. Hanya nanti ada perbedaan ulama, khatib di atas mimbar, tiba-tiba sementara doa sudah mau selesai. Ya, tidak usah ente salat. Ya, karena sudah mau selesai Jumat. Ya. Tidak usah lagi salat. Tapi kalau lihat masih khutbah pertama, masih ada waktu untuk salat. Salatnya juga ente kalau kita masuk salat demikian yang lalu-lalu sudah kita sampaikan. Ya kan? Rakaat ini khafifah, ya kan? Jadi 2 rakaat ringan. Jadi Allahu Akbar, tidak usah baca apa? Tidak usah baca doa iftitah. Langsung Al-Fatihah, waladhdallin amin, baca yang pendek saja umpamanya Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Ya. Sujudnya juga rukunya baca 1 kali saja subhanallah atau subhanallah rabbil ala wa bihamdi atau subhana rabbil azim wa bihamdi. Semarah 1 kali saja. Begitu juga tahiyatnya. Jadi itu ringan. Tahiyatnya juga demikian. Tapi gerakan ruku sujudnya sempurna. Tetap sempurna. Bacaannya saja yang wajib. Jadi tahiyatnya sampai di syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak usah terus sampai ke hamilun. Itu salat 2 rakaat yang ringan. Nanti kalau ente lama sudah kanan orang itu masih rakaat kedua. Dijaga. Salat yang ringan saja. Jangan dulu hanya baca Al-Fatihah. Habis itu ente ruku sujud. Harus ada surat minimal 1 ayat. Ya. Tidak boleh sepotong ayat. 1 ayat. Jangan kita baca ya ayyuhalladzina amanu Allahu Akbar. Kasih sampai ayat itu belum sampai 1 ayat. 1 ayat minimal. Secara hukum 1 ayat. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'at." Rawahu Muslim. Apabila kamu selesai salat Jumat, maka sesudahnya salatlah 4 rakaat. Oke? Sebab jadi ini salat ba'diyahnya Jumat ya. Nah, jadi 4 rakaat ini ada 2 versi ulama. 20% ulama mengatakan kita salat langsung 4 rakaat. Kita salat langsung 4 rakaat. Dengan 1 kali tasyahud. Tidak ada 2 kali tasyahud, 1 kali saja. 1 kali tasyahud. Kemudian 80% jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan bahwa 2 rakaat. Ya. Mengatakan bahwa 2 rakaat. Jadi sesudah Jumat boleh salat ba'diyahnya 4 rakaat. Mau laksanakan 1 kali 4, 1 kali salam boleh. Kemudian jumhur 80% itu 1 kali salam, 1 kali salam. Dengan hadis-hadis yang lalu salat rawatib ya. Tiap-tiap salat fardu ada salat di antaranya. Namanya rawatib rakaatan, yaitu 2 rakaat. 2 salat. Jadi lalu sempat kita tanya persoalannya bagaimana dengan gambianya. Sebelum Jumat ada atau tidak? Nah, sebelum Jumat ada atau tidak? Jadi kalau sebelum Jumat ada atau tidak, simpel saja. Jadi riwayat dari Abdullah bin Zubair, "Ma min salati mafrudatun illa wa baina yadayha raka'atan." Itu hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi bahwa setiap salat fardu di antaranya sesudah dan sebelum boleh untuk salat 2 rakaat. Jadi sebelum Jumat salat 2 rakaat, hanya datangnya agak cepat. Jadi kalau mau salat Gabriel Jumat, datangnya cepat. Jangan datangnya lambat. Jadi datangnya cepat. Kemudian
An Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu Muawiyah qala idza sallaita al-jum'ati fala tasilha bi salati hatta tatakallam wa tahruj fa inna Rasulullah amarna bi dzalik alla nusila salata bi salati hatta natakallam aw nahruj rawahu Muslim. Jadi kalau habis salat Jumat jangan menyambungnya langsung dengan salat lain kecuali sudah berbicara atau sudah berpindah atau sudah keluar. Sabar. Jadi habis salat ini bukan hanya salat Jumat ini, kata para ulama. Salat apa saja itulah perintahnya zikir. Jadi jangan habis salat assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Nah, itu nanti seperti orang yang mau ditembak. Jadi tidak begitu. Jadi habis salat, salam sudah minimal harus kasih putus dia maksudnya. Jadi putus. Jadi minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masalah sunat berdiri. Ini jangan tidak putus. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Tidak. Jadi putuskan dia dulu. Apa dengan istighfar, dengan yang lain putuskan. Jadi jangan terburu-buru. Walaupun kita dalam keadaan terburu-buru ya tidak usah sembahyang sunat. Kalau ada keluarga sakit, ada yang darurat, ya tidak usah sembahyang sunat ya. Habis salat astagfirullah, astagfirullah, cabut, selesai. Jadi jangan langsung berbicara dulu atau minimal pindah. Ya. Jadi baru salam lagi. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man ittasala sum'atal jum'ata fa sallama quddarahlam summa ansata hatta yaquga al-imam min khutbatihi summa yusallimahu yukira lahu ma baina wa baina al-jum'ati al-ukhra wa fadlu salasati ayyam rawahu Muslim. Nah, ini keutamaan Jumat. Jadi barang siapa yang Nabi bilang mandi kemudian dia atal majum ata pasal 5, jadi dia mandi. Jadi dari hadis lainnya banyak dia mandi berarti di dalamnya ada bersiwak, ya. Jadi mandi, bersiwak, kemudian pakai pakaian yang terbaik, ya kan? Jadi dalam Al-Quran itu disuruh pakai pakaian yang terbaik, itu pakaian takwa yang terbaik dipakai. Kemudian kata Aisyah dalam hadis sahih, Nabi punya dua pakaian, semua berwarna putih. Nabi pakai ketika salat Idul Fitri Idul Adha dengan Nabi pakai untuk salat Jumat. Jadi berwarna putih yang terbaik. Berarti yang lain sah tetap sah atau warna loreng sah. Nah, tapi kalau hari Jumat itu Nabi bilang Yaumal Jum'ah itu yoma hari lebaran kita. Ya kan wa azam Nabi bilang Yaumal Idul Fitri wa Idul Adha, bahkan dia lebih tinggi daripada Idul Fitri dengan Idul Adha. Kenapa kata Rasul? Idul Fitri Idul Adha datang kepada kalian 1 tahun 1 kali kata Nabi. Tapi Yaumal Jum'ah datang tiap sepekan sekali. Makanya dia lebih tinggi. Makanya kita kuliahkan mandi, gosok gigi, pakai pakaian yang terbaik, sebaiknya warna putih, kemudian warna sutai, kemudian dipakai parfum. Pakai parfum minyak wangi yang terbaik. Jangan pakai minyak wangi kan orang mati ya. Pakai minyak wangi parfum yang cocok. Sebaiknya parfum misik. Sebagai parfum misik, apa misik putih, misik kasturi merah, misik. Nah, kemudian setelah itu sebaik-baik berjalan kaki. Kalau memang tidak terlalu jauh. Kalau memang baik ya harus pakai kendaraan. Kalau tidak jauh, sebaiknya berjalan kaki karena tiap-tiap langkah itu beda dia hidupnya. Nah, kemudian masuk ke dalam masjid salat 2 rakaat. Allahumma tahli abwaab rahmatik. Salat 2 rakaat, nawaitul i'tikaf, salat 2 rakaat. Kemudian Nabi bilang kemampuan, kalau memang hati belum dia kesempat, tambah lagi sembahyangnya dapat. Tambah lagi sembahyangnya silakan. Kemudian ketika hatinya di atas mimbar diam. Ketika hatinya di atas mimbar diam. Maka kalau begini caranya kita hari Jumat, maka Allah ampuni dosa kita di antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Begitu tasawuf lagi Jumat yang sekarang dengan Jumat yang sekarang. Bahkan kata Nabi, wa fadlun salasati ayyam, ditambah 3 hari, jadi 10 hari dosa kita dia.
Subhanahu. Ini sahih. Jadi dengan tertib Jumatnya tertib. Jangan dari sawah, dari pasar, dari kantor tidak sempat mandi langsung sembahyang Jumat. Sah, tetap sah. Tapi banyak keutamaannya yang hilang. Ya Pak ya. Jadi sebaiknya mandi di hari Jumat. Jadi di hadis Bukhari yang lain, di Muslim lain, di kitab lain dijelaskan datang orang dari pasar, profesinya pasar, masuk dalam masjid. Aromanya tidak baik. Nabi sementara apa sampaikan, lain kali kalau datang Jumat Anda harus mandi. Karena malaikat tidak senang dengan aroma yang tidak baik. Jadi Nabi tidak bilang kami. Jadi kalau sudah malaikat tidak suka cium yang tidak baik, apalagi manusia. Jadi mandi. Karena dulu Bani Salim itu dia pindah jauh, agak jauh. Kira-kira kalau dari sini ya taruhlah mungkin di jembatan 3. Karena kata Nabi ketika mereka dengar hadisnya Nabi, setiap dulu sebelumnya orang semua berumah di dekat Masjid Nabawi. Karena dia lihat Nabi enak langsung, jadi tidak repot, langsung lompat dapat masjid. Nabi sampaikan hadis, siapa yang berjalan satu langkah itu lebih banyak pahalanya. Akhirnya ada satu suku kayak itu satu suku, semua dia pindah dari sekitar Masjid Nabawi, jadi kosong. Yang tadinya orang berlomba-lomba dekat masjid, akhirnya mereka pindah jauh. Jadi supaya apa? Supaya mereka datang jauh, banyak langkah-langkah. Tapi sahabat-sahabat yang di sekitar masjid pintar juga. Pintarnya apa? Dia keliling 7 kali. Dia keliling 7 kali. Jadi jangan ada ini tawaf aliran lain. Jadi keliling dia 7 kali. Jadi kalau kita mau banyak pahala, kalau sore-sore ya kelilinglah sama tetangga-tetangga dulu kan, supaya banyak lagi. Sehingga Bani Salim itu jauh. Jadi biasa mereka jalan kaki hari Jumat, walaupun sudah mandi mereka tahu. Makanya di zaman Utsman, di zaman Umar ditertibkan. Nah, karena pengelolaan Masjid Nabawi sudah bagus. Jadi ketika orang-orang Badui, orang-orang Bani Salim yang datang, dilarang masuk masjid. Bukan maksudnya dilarang, disiapkan saudara tempat mandi. Jadi waktu zaman Umar kan sudah mulai fasilitas sudah mulai lengkap. Jadi sudah ada tempat mandi. Jadi orang-orang yang datang dari jauh mandi dulu, baru masuk masjid. Mandi dulu baru masuk masjid. Jadi hari Jumat ini jangan tidak mandi lah. Ya di selain kalau mau tinggi lagi pahalanya, sekaligus hari Jumat hari berhubungan. Bagian suami istri itu lebih besar lagi pahalanya. Besar. Sekaligus, maksudnya sekaligus. Kemudian, jadi jangan lupa sebaiknya baju warna putih dibiasakan. Sebaiknya warna. Jadi itu hadis saya semua. Nabi bilang yang terbaik pakaian warna putih karena warna putih mengingatkan kalian kepada kematian. Karena kalian akan dibungkus dengan kain putih kata Rasul. Jadi Aisyah itu dalam hadis saya jelas Nabi punya pakaian. Jadi jangan sampai pakaian tidak dipakai 40 hari Pak. Jadi Nabi punya pakaian dipakai untuk Idul Fitri dengan Idul Adha, tapi dipakai untuk Jumat. Jadi 3 sekali. Jadi tiap minggu Nabi pakai tiap Jumat. Warna putih kata Aisyah. Jadi Nabi biasa ketika Islam sudah menyebar, itu Rasul biasanya dikasih hadiah pakaian, ada warna hijau, ada warna merah, biasanya Rasul pakai satu kali. Jadi biasanya kalau ada sahabat bilang, cantik baju Anda ya Rasul. Jadi kata Aisyah, ada baju khusus yang memang Nabi bukan tidak mau kasih, itu baju perusahaannya Nabi. Jadi kalau baju-baju hadiah dari Yaman, dari Mesir, dari Syam, sering Nabi dikasih hadiah. Jadi untuk menggembirakan biasa Nabi pakai satu kali, setelah itu kalau ada yang suka Nabi kasih. Jadi makanya dalam hadis-hadis saya, Nabi biasa pakai baju warna merah marun, pernah. Ada juga dalam hadis sahih Nabi pakai baju warna hijau, boleh, tidak apa-apa. Ada yang kurang bagus kalau warna hitam pakai sombong, jadi tensica ya. Sekarang kan model baju ini sudah luar biasa. Kalau mau ikut nantinya Nabi kita agak sulit ya. Nah, di hadis Hasan itu Nabi bahkan ujung-ujungnya tidak berjahit. Ujung-ujungnya tidak berjahit.
Hadis berikutnya, An-Nuwas radhiyallahu anhu harajna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah zakara yaumal jumu'ah faqala fi sa'ati la yu'afiquha aidul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa atahu iyyahu wa asyara bi yadihi yukalliluha muttafaqun alaihi wa fi riwayat Muslim wa hiya sa'atun hafifatun. Jadi ada satu saat di hari Jumat kata Nabi yang mana doa itu tidak ada penghalangnya, dikabulkan, langsung diterima oleh Allah. Kecuali dua doa yang ditolak, yaitu qati'ut rahmi, memutuskan silaturahmi, dengan doa maksiat, keburukan. Selainnya itu diijabah. Tetapi kata Nabi kasih isyarat dengan jarinya. Wa asyara biyadihi yukalliluha. Waktu itu sangat pendek, waktu itu sangat singkat, tidak panjang. Dalam riwayat Muslim, wa hiya sa'atun hafifatun. Waktunya cepat sekali. Jadi tidak panjang. Waktunya itu cepat sekali. Nah, ini perbedaan para ulama. Ada ulama mengatakan waktunya itu antara khatib naik di atas mimbar di khutbah yang kedua, berdoa di khutbah yang kedua sampai khatib turun. Kemudian yang lain 80% jumlah ulama mengatakan 50% ketika waktu subuh, antara kamat subuh dengan salat subuhnya, itu waktunya pendek sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu yang ketiga yaitu ini yang paling banyak ulama, ketika matahari mau terbenam. Jadi kurang lebih jam-jam 5:30. Dan ini yang paling banyak diamalkan. Ini dipegang sama mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad itu waktu yang mustajab itu katanya mau dekat maghrib. Makanya ini yang banyak di Masjid Haram hari ini ya, di Masjid Nabawi. Orang-orang yang belajar talaki di Masjid Nabawi, yang hafal Quran, yang belajar hadis, yang belajar tarikh, itu kalau sudah jam 5 semua dihentikan. Semua dihentikan, dari murabbinya, dari mudarrisnya, muridnya, semuanya. Semua berdoa sampai waktu azan. Karena mereka menganggap di situ waktu. Jadi silakan pilih antara subuh mau kamat, kemudian antara khatib yang di atas mimbar, kemudian antara matahari mau terbenam. Doa. Waktunya singkat. Tapi kalau jelas waktunya singkat, jumhur ulama sekali berdoa saja. Hafifatain, Imam Syafi'i bilang hanya kurang lebih Imam Syafi'i bilang Al-Fatihah. Waktunya baca Al-Fatihah saja, singkat, tidak panjang. Nah, jadi carilah waktunya itu. Siapa tahu yang mudah-mudah minta jodoh, siapa tahu waktunya tepat. Yang agak mau minta rezeki, cari waktunya. Siapa tahu waktunya tepat. Tetap ada itu disiapkan hari Jumat, tetap ada. Setiap Jumat ada doa dikabulkan. An-Nabi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu kan sama Rasulullah yaqul iya ma baina ayyajlisul imam ila an ada dalam hadis. Dia di antara imam dulu ila an mukda salah sebelum salat. Antara di atas mimbar sebelum tamat salat. Rawahu Muslim, ini riwayat Muslim. Boleh dicari. Wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa Jabir anna ma baina salatul asri wal ghurubi syams. Kalau hadis dari Ibnu Majah yaitu antara salat asar sampai matahari terbenam. Boleh antara imam atau sembahyang, kemudian antara sembahyang asar sampai matahari terbenam. Bahkan kalau fi al-aksara min arba'ina qaulan. Perbedaan ini dari pendapat ulama, ada arba'ina qaulan, ada 40 pendapat tentang waktu mustajab itu berdoa. Jadi memang banyak, 40 pendapat. Jadi kalau mau selamat bagi rata semua. Bagi rata semua. Jadi kalau di hari Jumat itu ada Al-Kafinya, ada Yasinnya, ada Al-Waqiyahnya, Ar-Rahmannya, Al-Hadidnya, saya kasih. Mudah-mudahan tambah lagi dengan sedekahnya. Tapi untuk orang-orang yang dalam majelis sudah biasa dalam taklim, semua waktu itu sama. Nah, itu camkan. Bagi orang istiqamah
Semua waktu itu sama. Berkali-kali saya sampaikan. Ya kalau kebetulan hari Jumat ada kelebihan, ya sedekah Jumat lah. Tapi jangan ditahan. Ini hari Rabu, tidak mau bersedekah tunggu hari Jumat. Ya. Orang-orang istiqamah bersedekah saja. Mau hari Jumat, mau hari apa sama. Bagi orang-orang yang istiqamah. Kalau orang-orang yang sedikit, orang-orang yang bakil, bolehlah kasih fadilah saja hari Jumat itu bersedekah. Karena kalau tidak begitu dia memang tidak bersedekah. Jadi kalau yang level Alteko boleh hari Jumat. Kalau bagi kita